Yang saya hormati, Bapak Abdurrahman SE MK, selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, saya Rahman Mulyana, mahasiswa Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 220101010143. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper mengenai ICT Literasi sebagai pemenuhan jawaban ujian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Paper ini menceritakan tentang perjalanan revolusi industri 1.0 hingga 5.0, serta implikasi pada ICT literasi. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya temuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk, khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut: pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi industri 1.0, ciri utamanya adalah penggunaan mesin uap dan mekanisasi pertama kali muncul. Dampak yang ditimbulkan perubahan besar dalam produk tekstil, pertanian, dan pertambangan. Perubahan sosial juga perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Berikut ada revolusi 2.0. Munculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Ciri utama dari revolusi industri 2.0 adalah penggunaan mesin listrik dan jalur produksi berbasis mesin. Dampaknya perkembangan industri dan transportasi massal mengakibatkan perubahan sosial, yaitu peningkatan standar hidup dan pertumbuhan kelas pekerja. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Ini dicirikan dengan revolusi digital dengan komputer dan teknologi elektronik. Dampaknya otomatisasi produksi, peningkatan efisiensi, dan perkembangan teknologi informasi. Perubahan sosial menjadi peningkatan konektivitas global melalui internet. Berikutnya, adanya revolusi industri 4.0 ini sendiri mengubah perspektif, di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini.
Jika kita melihat revolusi yang ada dalam skala industri, revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan software serta internet yang dapat membuat peningkatan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan software untuk mengumpulkan data histori mesin yang dapat digunakan untuk mengatur maintenance bulanan secara otomatis. Revolusi Industri 4.0, ciri utamanya adalah integrasi teknologi digital, IoT atau Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI. Dampaknya pabrik pintar, produksi yang terhubung, dan perubahan mendasar dalam cara kita bekerja. Perubahan sosialnya, peningkatan fokus pada pekerjaan berbasis pengetahuan, peningkatan otomatisasi, dan konektivitas yang lebih luas. Selanjutnya, konsep yang diusung pada industri 5.0 itu sendiri ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi dan sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia. Salah satunya yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 ini adalah perusahaan layanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana. Ini bisa dilihat dengan ciri utama yaitu keterlibatan manusia dalam sistem otomatisasi kolaborasi antara manusia dan robot. Dampaknya, peningkatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kerjasama antara manusia dan mesin. Perubahan sosialnya, perubahan dalam model bisnis, paradigma kerja, pemberdayaan manusia dalam proses produksi yang semakin canggih. Selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi alat komunikasi dan atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Bisa dilihat pada pemanfaatan TIK. Tingkat pemanfaatan TIK dapat diukur melalui jumlah orang yang menggunakan internet, ICT skill, bandwidth internasional, fixed broadband traffic, mobile broadband internet traffic. Selanjutnya adalah pemanfaatan telepon seluler. Beberapa jenis pemanfaatan telepon seluler yang populer di masyarakat yaitu telepon seluler digunakan untuk menelpon, mengirim pesan singkat atau SMS, untuk hiburan atau game, dan bisa juga digunakan untuk berinternet. Semakin tinggi level literasinya, maka semakin optimal pula pemanfaatan telepon selulernya. Pemanfaatan telepon seluler untuk mengakses internet, mengirim gambar, foto, mengakses internet, serta manfaat lainnya. Intinya adalah ICT literasi adalah literasi penggunaan komputer, telepon seluler, dan internet. Merupakan data yang dijadikan indikator untuk mengukur tingkat literasi TIK seseorang atau masyarakat. Sekian paparan paper ICT literasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.